Pada suatu malam hujan deras di Jakarta, Adi yang baru berusia 10 tahun berdiri gemetar di ruang makan mewah rumah keluarganya di kawasan elite Pondok Indah. Dengan suara kecil tapi tegas, ia berkata kepada ayahnya, Budi Santoso sang CEO perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, "Ayah, aku suka sama cowok. Aku gay." Wajah Budi memerah seketika, matanya membelalak penuh amarah dan kekecewaan yang belum pernah Adi lihat sebelumnya. "Apa katamu? Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak punya anak seperti kamu," teriaknya sambil melempar gelas kristal ke lantai marmer yang pecah berkeping-keping. Malam itu juga, Adi diusir dengan hanya membawa tas ransel kecil berisi 2 setel baju seragam sekolah dan buku pelajaran. Ibunya, Siti, hanya bisa menangis di sudut ruangan sambil memegang tangan suaminya yang dingin, tak berani menentang keputusan sang suami yang selalu menjadi tuan rumah. Adi berdiri di bawah hujan deras di depan gerbang rumah besar itu, air mata bercampur air hujan, tubuh kecilnya menggigil kedinginan. Sopir keluarga yang sudah lama mengenalnya hanya bisa menunduk malu saat mengantar Adi ke rumah bibi di Bandung dengan mobil dinas ayahnya. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti selamanya. Di dalam mobil, Adi memeluk tasnya erat-erat, bertanya-tanya apa salahnya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah guru agama di sekolah bilang harus jujur? Tapi ayahnya bilang itu dosa besar, aib keluarga yang tak bisa dimakan. Sampai di Bandung dini hari, Bibi Rina, adik ibunya yang tinggal di rumah sederhana di Kampung Cibiru, menyambutnya dengan pelukan hangat meski wajahnya pucat karena kabar yang sudah diterima lewat telepon. "Kamu tinggal sama Bibi ya, Nak? Ayahmu dia lagi marah besar. Tapi Bibi sayang kamu apa adanya," kata Bibi dengan suara lembut sambil menyeka air mata Adi. Rumah Bibi kecil, hanya 2 kamar, atap bocor saat hujan, tapi ada kehangatan yang tak pernah Adi rasakan di rumah megah Pondok Indah. Malam pertama, Adi tak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kayu yang gelap, mengingat senyum ayahnya saat ulang tahun ke-10 bulan lalu, hadiah sepeda baru, janji liburan ke Bali. Semua lenyap dalam satu kalimat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Adi pindah sekolah ke negeri di dekat rumah Bibi. Teman-teman baru bertanya kenapa ia pindah dari Jakarta. Adi hanya tersenyum tipis, ayah sibuk kerja. Di dalam hati ia merasa kotor, berbeda, seperti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Setiap malam ia berdoa, meminta Tuhan mengubah perasaannya, tapi perasaan itu tak ada. Saat melihat teman laki-laki bermain bola, hatinya berdegup lebih kencang, lalu ia takut dan lari pulang. Bibi Rina tak pernah bertanya macam-macam, hanya menyediakan nasi goreng sederhana dan cerita tentang masa kecil ibu Adi. "Kamu anak baik, Adi. Yang penting kamu bahagia," katanya suatu sore sambil mengajari Adi menjahit baju robek. Tahun pertama berlalu penuh air mata. Diam-diam, Adi belajar menyembunyikan perasaannya di sekolah. Ia jadi anak pendiam, selalu duduk di pojok kelas, nilai bagus tapi tak punya sahabat dekat. Suatu hari di kelas 5, teman sekelas bernama Riko mengejeknya, "Kamu kayak cewek, selalu rapi." Adi hanya diam, tapi di dalam dada terasa sesak. Pulang sekolah ia menangis di kamar kecil, memukul bantal hingga lelah. "Kenapa aku begini, Tuhan? Kenapa ayah benci aku?" gumamnya. Bibi Rina mendengar dari balik pintu, tapi ia tak masuk, hanya berdoa di ruang tamu agar keponakannya kuat. Memasuki SMP, Adi mulai menyadari bahwa ia bukan satu-satunya. Di perpustakaan sekolah ia menemukan buku psikologi bekas yang bicara tentang orientasi seksual. Ia baca diam-diam di kamar, jantung berdegup kencang. Ada kata gay, ada cerita orang-orang yang hidup bahagia meski ditolak keluarga. Tapi di Indonesia, di televisi, berita selalu buruk, raya, hinaan, penyakit. Adi merasa semakin kecil. Suatu malam ia menulis surat untuk ayahnya, "Ayah, maafkan Adi. Aku janji akan berubah." Tapi surat itu tak pernah dikirim, hanya disimpan di bawah bantal.
Bibi Rina mulai sakit-sakitan, biaya pengobatan mahal. Adi membantu menjual gorengan di depan rumah setelah pulang sekolah. Uangnya ia tabung untuk biaya sekolah. Teman-teman mulai menjauh karena ia tak ikut main ke warnet atau nongkrong malam. Adi aneh, bisik mereka. Adi tersenyum saja, tapi setiap malam ia bertanya pada cermin, siapa aku sebenarnya. Keputusan untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah, lahir dari rasa sakit itu. Ia tak mau jadi beban bibi. Ia ingin bukti bahwa meski ayah membuangnya, ia bisa jadi orang baik. Tapi di dalam hati kecilnya, luka penolakan ayah masih menganga lebar, seperti luka yang tak pernah sembuh total. Memasuki SMA di Bandung, Adi sudah berusia 16 tahun, tubuhnya tinggi kurus, rambut selalu rapi, tapi matanya selalu waspada. Sekolah negeri Aurit itu penuh siswa dari berbagai latar belakang, tapi budaya cowok harus jantan masih kuat. Adi bergabung dengan klub debat untuk mengasah keberanian bicara, tapi ia selalu memilih topik aman, lingkungan, pendidikan. Tak pernah soal hak asasi atau identitas. Suatu hari, saat latihan debat tentang peran keluarga dalam masyarakat modern, Adi berargumen bahwa keluarga harus menerima anak apa adanya. Guru pembimbing Pak Hadi memandangnya lama setelah debat usai. Kamu bicara dari hati ya, Adi, tanya Pak Hadi pelan. Adi hanya mengangguk, tak berani cerita lebih. Pak Hadi jadi mentor tak resmi. Ia pinjamkan buku-buku tentang psikologi remaja, ajak diskusi sore di kantin sekolah. Kamu tidak sendirian, nak. Banyak anak seperti kamu yang berjuang diam-diam, kata Pak Hadi suatu hari. Kata-kata itu seperti lampu kecil di kegelapan. Adi mulai membuka diri sedikit. Ia berteman dengan Rina, gadis pintar kelas sebelah yang tak suka gosip. Mereka belajar bersama, bahas mimpi. Adi ingin kuliah psikologi di Jakarta, membantu anak-anak yang mengalami hal sama. Rina tak pernah bertanya kenapa Adi tak pernah cerita tentang ayah. Tapi bullying tak pernah benar-benar hilang. Suatu siang di lapangan, sekelompok cowok senior mengejeknya Adi si banci saat ia lewat. Adi berjalan cepat, tapi hatinya hancur. Malamnya ia menangis di kamar, memeluk lutut. Aku bukan banci. Aku cuma berbeda. Bibi Rina masuk, memeluknya tanpa kata. Kamu kuat, Adi. Ingat, Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Adi mengangguk, tapi dalam hati ia ragu. Apakah Tuhan benar-benar menerima? Di masjid kampung ia sholat lebih lama, meminta petunjuk. Tahun ketiga SMA, Adi jatuh cinta pertama kali. Namanya Aisal, cowok kelas sebelah, ketua OSIS, ramah dan pintar. Mereka sering diskusi proyek sekolah. Saat kerja kelompok di rumah Aisal, tangan mereka bersentuhan saat mengambil pulpen. Adi merasa listrik menyambar, wajahnya memerah. Aisal tersenyum, tak menarik tangan. Malam itu Adi tak bisa tidur, bahagia sekaligus takut. Apa ini benar? Ia memutuskan untuk diam, hanya menikmati persahabatan. Tapi Aisal mulai dekat, ajak jalan sore ke alun-alun Bandung. Suatu malam hujan di bawah pohon rindang, Aisal berkata pelan, aku suka kamu, Di. Lebih dari teman. Adi terdiam lama, air mata jatuh. Aku juga, Ais. Tapi ayahku aku takut. Mereka berpelukan pertama kali, singkat, penuh getar. Hubungan itu rahasia. Mereka bertemu di kai kecil, kirim pesan malam. Adi merasa hidup untuk pertama kali. Tapi desas-desus mulai beredar. Teman Aisal curiga, ejekan ada yang aneh sama kalian. Suatu hari, ayah Aisal tahu, marah besar, melarang anaknya dekat Adi. Aisal menangis saat bilang putus. Ma, Di. Keluargaku mereka tak mengerti. Adi berdiri di halte bus, hujan lagi, hatinya remuk. Ia pulang ke rumah bibi, menutup pintu kamar, tak keluar 2 hari. Bibi hanya meletakkan makanan di depan pintu. Keputusan besar datang saat ujian nasional selesai.
Adi diterima beasiswa di Universitas Indonesia jurusan psikologi. Ia harus pindah ke Jakarta, dekat dengan masa lalu yang menyakitkan. Bibi Rina menangis bangga, "Kamu harus pergi, nak. Buktikan pada dunia." Adi memeluk Bibi erat. "Terima kasih, Bi. Tanpa Bibi aku tak tahu harus kemana." Di kereta menuju Jakarta, Adi memandang sawah yang berganti gedung tinggi. Ia berjanji pada diri sendiri, tak akan lagi sembunyi. Tapi luka ayah masih ada, seperti bayangan yang mengikuti. Apakah ia siap bertemu masa lalu? Jakarta menyambut Adi dengan hiruk-pikuk yang asing setelah bertahun di Bandung. Kos sederhana di Depok dekat kampus UI ia bagi dengan dua mahasiswa lain yang tak banyak bertanya. Kuliah psikologi membuka matanya lebih lebar. Dosen bicara tentang identitas, penerimaan diri, teori Erikson tentang krisis identitas remaja. Adi duduk di baris belakang mencatat setiap kata. Di komunitas mahasiswa, ia bertemu kelompok kecil yang mendukung isu meski rahasia karena takut raya. Mereka bertemu di kai kampus, bicara pelan. Di semester 3, Adi bertemu Rama. Rama mahasiswa seni, rambut agak panjang, senyum menenangkan. Mereka bertemu di acara seminar hak asasi. Rama mendekat, "Kamu Adi ya? Aku suka cara kamu bertanya tadi." Percakapan mengalir, dari psikologi ke seni, dari mimpi ke ketakutan. Rama cerita ia juga pernah ditolak keluarga di Surabaya, sekarang tinggal sendiri. Malam itu mereka jalan di Monas, tangan bersentuhan pelan. Adi merasa aman untuk pertama kali setelah Aisal. "Aku tak mau sembunyi lagi," kata Adi. Rama mengangguk, "Kita bersama ya." Hubungan mereka manis, penuh pengertian. Mereka belajar bersama di perpustakaan, makan mie ayam pinggir jalan, nonton film India di bioskop murah. Rama ajari Adi menggambar, Adi ajari Rama mengelola emosi. Tapi tekanan masyarakat tak pernah jauh. Di kos, teman sekamar curiga, "Kamu sering sama Rama ya?" Adi jawab biasa saja. Suatu hari, berita raya di kawasan Gai Jakarta muncul di kos. Adi gemetar, ingat ayah. Ya telepon Bibi Rina, "Bi, aku baik-baik saja." Konflik datang saat libur semester. Rama ingin Adi ikut ke Surabaya bertemu keluarganya yang sudah mulai terima. Adi ragu, takut bayangan ayahnya. Akhirnya ia tolak. Rama kecewa, "Kamu masih takut masa lalu, Di. Kita tak akan maju kalau begini." Pertengkaran pertama, Adi pulang ke kos dengan hati berat. Malam itu ia menulis jurnal, "Aku mencintai Rama, tapi aku takut kehilangan lagi." Keputusan untuk fokus kuliah, lulus dengan cum laude, datang dari rasa ingin bukti. Lulus kuliah, Adi dapat kerja di LSM yang fokus kesehatan mental remaja. Gaji kecil, tapi ia bahagia membantu anak-anak yang mengalami bullying karena orientasi. Rama tetap di sisinya, meski kadang cekcok soal keterbukaan. Suatu malam di kamar kos, Rama bertanya, "Kapan kamu makan ayahmu?" Adi diam lama. "Aku tak tahu, Ram. Luka itu masih sakit." Mereka tidur berpelukan, tapi Adi bermimpi ayahnya mengejarnya dengan teriakan aib. Ia bangun berkeringat. Tahun-tahun itu Adi belajar bahwa cinta tak selalu mudah. Ia dan Rama putus sementara saat Rama dapat beasiswa ke Singapura. "Aku tunggu kamu," kata Adi di bandara. Tapi jarak membuat hati rapuh. Adi fokus kerja, bangun komunitas dukungan online untuk pemuda gay di Indonesia. Ia dapat pengakuan kecil, undangan bicara di forum kecil. Tapi selalu ada rasa takut, bagaimana jika ayah tahu. Kerja di LSM membuat Adi bertemu banyak cerita mirip dirinya. Anak-anak usia 15-20 yang diusir keluarga, bunuh diri karena depresi, atau sembunyi di kota besar. Adi jadi konselor, dengar cerita, beri pelukan virtual. Ia naik jabatan jadi koordinator program. Gaji cukup untuk sewa apartemen kecil di Tebet. Rama kembali dari Singapura, hubungan mereka kembali hangat.
Mereka tinggal bersama diam-diam, bagi tugas rumah, masak rendang bersama akhir pekan. Tapi masyarakat tak pernah diam berita tentang Uantil di Aceh, demo penolakan di Jakarta. Adi ikut aksi diam-diam, pakai masker. Suatu hari, teman kerja yang ia percaya membocorkan identitasnya ke atasan. Atasan memanggil Adi, kami dukung kamu, tapi perusahaan sponsor tak suka kontroversi. Adi hampir kehilangan pekerjaan. Ia menangis di pelukan Rama malam itu. Kenapa harus begini terus? Rama usap punggungnya, kita lawan dengan cara kita, Di. Ceritamu kuat. Adi memutuskan untuk lebih terbuka di komunitas. Ia mulai tulis artikel anonim di blog resmi tentang perjalanan anak Gai yang diusir ayah Cheo. Bacaan viral di kalangan pemuda. Undangan bicara datang dari Forum Nasional Pemuda untuk Toleransi. Adi ragu, tapi Rama dorong, ini kesempatanmu, sayang. Ceritakan agar tak ada lagi anak seperti kita dulu. Adi setuju, tapi malam sebelum persiapan ia mimpi ayahnya lagi. Persiapan pidato berat. Adi tulis naskah berulang kali, hapus bagian tentang ayah, tambah lagi. Ia kunjungi Bibi Rina di Bandung, cerita semua. Bibi peluk erat, kamu sudah dewasa, nak. Ayahmu juga manusia, mungkin sudah menyesal. Adi tak percaya. Di Jakarta ia dan Rama jalan-jalan di Ancol, pegang tangan di tempat sepi. Apapun hasilnya, aku di sisi kamu, kata Rama. Momen itu memberi kekuatan. Konflik internal makin dalam. Adi bertemu ibunya secara diam-diam di KAI. Ibu menangis, ayahmu tak pernah bahagia setelah usir kamu. Ia sering minum sendirian. Adi diam, hati campur aduk. Keputusan untuk bicara di forum besar itu adalah langkah terbesar. Ia tahu ayahnya mungkin akan tahu karena acara disiarkan nasional. Tapi ia siap hadapi konsekuensi. Minggu-minggu sebelum pidato, Adi hampir tak tidur. Ia latihan di depan cermin, suara gemetar saat sebut kata ayah. Rama bantu rekam, beri masukan. Kamu kuat, Di. Ini bukan balas dendam, ini penyembuhan. Dilsem, rekan kerja dukung penuh, buat spanduk kecil. Tapi ada pesan ancaman anonim di email, jangan bicara, aib keluarga besar. Adi hapus, tapi takut tetap ada. Ia kunjungi masjid, sholat istikharah, minta petunjuk. Jawaban dalam hati, terus maju. Lasbat datang tiap malam. Adi ingat hari ulang tahun ke-10, ayah angkatnya tinggi-tinggi. Lalu malam hujan itu. Ia tulis bagian pidato tentang Ma, tapi hapus lagi. Apakah aku sudah siap makan, tanyanya pada Rama. Rama jawab, makan bukan untuk dia, tapi untuk kamu sendiri. Keputusan untuk sertakan cerita ayah adalah tik balik. Adi reisi naskah hingga subuh. Hari mendekat. Acara di Gedung Conention Jakarta, ribuan peserta, live streaming. Adi pakai kemeja putih sederhana, Rama antar ke NW. Di belakang panggung, tangan Adi dingin. Aku cinta kamu, bisik Rama sebelum Adi naik panggung. Lampu menyala, mikron hidup. Adi tarik napas dalam. Halo semuanya. Nama saya Adi Wijaya. 20 tahun lalu, ayah saya yang seorang CEO mengusir saya karena saya guide suara tegas, ruangan hening. Pidato Adi mengalir seperti sungai yang lama tertahan. Ia cerita perjalanan dari malam hujan di Pondok Indah, hidup di Bandung, cinta pertama yang patah, pertumbuhan di UI, hingga pekerjaan di LSM. Saya bukan korban. Saya penyintas. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membenci, tapi untuk bilang bahwa setiap anak berhak dicintai apa adanya. Tepuk tangan menggelegar. Kamerat menyorot wajahnya yang berkaca-kaca. Di rumah mewah Pondok Indah, Budi Santoso duduk di depan besar, gelas whisky di tangan. Saat melihat wajah anaknya yang sudah dewasa, mendengar kata ayah saya mengusir saya, gelas jatuh dari tangannya. Adi anakku, gumamnya, wajah pucat, panik luar biasa.
Ia bangun jalan mondar-mandir, panggil sekretaris, cari tahu acara ini. Matikan siaran. Tapi terlambat. Berita sudah viral. Setelah pidato, Adi turun panggung, Rama peluk erat di belakang panggung. Kamu luar biasa, sayang. Air mata bahagia jatuh. Malam itu mereka pulang ke apartemen, duduk di balkon lihat lampu Jakarta. Adi rasakan beban 18 tahun hilang. Bibi Rina telepon, menangis bangga. Ibu Adi kirim pesan singkat, ayahmu menangis tadi. Keesokan harinya, Budi Santoso di kantor, sekretaris bilang ada wartawan di depan. Ia panik, batalkan rapat, duduk sendirian di ruang CEO. Ingatan malam hujan itu kembali, wajah anak kecilnya. Ia ambil oto lama Adi kecil dari laci, tangan gemetar. Apa yang aku lakukan? Adi tak langsung jumpa ayah. Ia pilih hidup terus, dengan Rama di sisi, komunitas yang semakin besar. Tapi luka mulai sembuh. Suatu sore di pantai Ancol, Adi dan Rama berjalan pegangan tangan terbuka. Matahari terbenam, angin sepoi. Adi tersenyum, aku akhirnya bebas, Ram. Apakah benar bahwa darah daging selalu lebih kuat daripada prasangka dan ego seorang ayah? Benar atau salah?